Ya, kita mulai saja sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan materi kita di mata kuliah komputer dan pengolahan data ini ya. Dan untuk yang seperti yang Bapak sampaikan di minggu kemarin, setelah kita mempelajari Microsoft Office secara keseluruhan ya, secara umum ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Microsoft lainnya termasuk Microsoft Access ya. Terus yang lainnya juga dalam mengolah gambar. Hari ini kita coba diskusi bersama kait dengan Microsoft Word ya. Nanti kita pada kesempatan ini ada 3 tahapan ya. Pertama nanti mungkin kita bicara secara konsep, secara keseluruhan, secara umum ya terkait dengan Microsoft Word ini. Kemudian kita melihat secara langsung Microsoft Word-nya ya. Nanti kita lihat fitur-fiturnya apa saja di Microsoft Word. Kemudian terakhir ada seperti yang Bapak sampaikan, kita akan coba belajar surat sambung atau mail match ya. Mail merge. Nah, tiga aktivitas kita pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bisa lancar ya, dan untuk Microsoft Word ini bisa lebih kemampuannya lebih bertambah lebih lagi ya, karena walaupun Microsoft Word ini dianggap sebagai aplikasi yang sudah familiar, yang sudah kita pernah lakukan ya, pasti dalam menulis surat, dalam menulis laporan-laporan perkuliahan sudah dilakukan, tapi karena ini adalah salah satu yang harus kita lewati di materi komputer dan pengolahan data ini, maka kita juga harus mendiskusikannya ya secara umum saja. Di dalam e-learning sudah Bapak kasihkan ya, Bapak uploadkan aplikasi materinya, dan ini kita mungkin cara sekilas dulu ya, kita akan coba terangkan ya, ini dari Microsoft Word ini yang secara umum saja ya, kita mengenal Microsoft Word ini dari istilah dan penggunaannya lah ya. Nah, di situ ada pengenalan Microsoft Word ya. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office yang dirancang untuk digunakan sebagai, nah ini dalam membuat surat bersifat pribadi maupun untuk keperluan bisnis. Ya, itu yang pertama ya. Jadi Microsoft Word memang digunakan untuk membuat surat ya. Karena di dalam Microsoft Office itu, Microsoft Word kemarin adalah olah kata ya. Jadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa perubahan Microsoft Word pun perkembangannya begitu pesat ya, dari Microsoft Word 2007, 2000 malah dulu 2000, 2002, bahkan awal-awal itu 97 ya, 2002, 2002, 2003, kemudian loncat ya 2007, 2010 ya, sekarang mungkin banyak 2010, 2013 malah ya. Di laptop Bapak ini masih pakai 2007 ya, karena waktu itu 2007 muncul itu ini ya familiar ya, naik 2010 orang masih milih 2007 karena ringan, kemudian tidak banyak ini ya simpel ya, karena masih sederhana tetapi sudah melengkapi. Tapi 2010 sudah lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Bapak kemarin 2010 ada, tapi Bapak ya sandingkan aja dua, mana dipakai, yang mana yang dipakai yang mudah gitu. Tapi tidak jauh beda ya, perkembangannya tidak jauh beda, dan kita malah lebih mengerti lagi karena sudah bentuk-bentuk gambar dan lain-lain ya. Ya, jadi Microsoft Word dia untuk menulis surat pribadi maupun surat dalam bisnis atau organisasi ya. Di kantor-kantor pasti kita menggunakan
surat ya, surat menyurat dalam administrasi itu. Dan nanti ya di apa kita ini nanti kita akan belajar surat sambung itu ya, fungsinya di sana yang nanti kita akan menulis satu surat undangan atau surat apapun ya, tapi kita akan kirimkan ke lebih dari satu orang, kemudian kita cetak tanpa menulis yang lainnya. Sebenarnya hampir sama dengan kopi ya, tapi kopi kan masih nanti kopi suratnya, kemudian ketik lagi. Kalau ini ketik saja nama-nama daftar orangnya, kemudian kita bisa langsung cetak suratnya yang sudah banyak itu ya. Nanti kita praktek ya. Baik, itu yang pertama untuk bisnis ya, untuk bisnis dan surat pribadi. Kemudian selanjutnya di situ diterangkan bahwa untuk membuat laporan ya. Nah, jadi membuat laporan baik teks biasa atau keuangan yang diintegrasikan dengan Microsoft Excel. Ini ya. Jadi kita akan menggabungkan Microsoft Excel dengan Word ya. Nah, salah satunya nanti di Microsoft di dalam praktek yang kita akan lakukan nanti membuat mail merge itu, surat sambung itu nanti daftar orangnya ditulis di Microsoft Excel gitu ya. Kemudian kita integrasikan ke Microsoft Word, akhirnya yang ada di Microsoft Excel itu masuk di surat kita gitu kan. Mbak pikir sudah ada sebagian yang sudah belajar ini ya, kalau di SMA mungkin sudah diajarkan juga atau di mana di mungkin secara otodidak melihat ya orang-orang di kantor membuat. Nah, ini dia ngetik daftar namanya di Microsoft Excel ya, kan nomor 1 nama, alamat, telepon, kemudian NIM kalau mahasiswa kan, kemudian IPK dan lain-lain tuh sudah dibuat, diketik semua. Terus kita tarik data itu ke surat. Nah, itu kan berarti mengintegrasikan laporan ya, laporan keuangan, laporan absensi dan presensi dan lain-lain ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau mencari kreatif, mencari ini fungsinya apa ini ya di Microsoft Word ini seperti apa untuk pemanfaatnya lebih maksimalnya gitu kan. Karena kita selama ini hanya menggunakan saja gitu, ada Microsoft Word untuk ngetik ya sudah, kita cuma ngetik saja gitu kan, ngetik buat surat, ngetik. Tapi sebenarnya kalau kita kreatif, kita melihat mencari, oh ternyata bisa juga digabungkan dengan Microsoft Excel gitu. Nanti kita coba ya. Oke, itu yang kedua. Jadi untuk membuat laporan yang bisa diintegrasikan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, yang ketiga ini ya, ini di materi secara umum ini bisa di-download di internet kan. Manual ya. Alat untuk manual membuat prosedur tata kerja tata laksana. Nah, ini manual prosedur ya. Manual prosedur itu ya kalau kita di laporan itu ada flowchart namanya ya. Flowchart, ada gambar-gambar rangkaian program misalnya ya. Misalnya ini mulai nanti dari misalnya prosedur menulis surat untuk kenaikan pangkat. Nah, satu misalnya buat nomor 1 berkas, kotak buat berkas. Kemudian sudah berkas dikirim ke bagian kepegawaian. Nanti kalau ada syarat-syaratnya nanti dibuat, kalau dia sudah lengkap baru ya tidak. Nah, itu jadi dibuat kayak diagram saja gitu. Nah, itu kan berarti kan kita membuat pakai Microsoft Word ya. Nanti kalau kita misalnya membuat diagram flowchart kunjungan pustakawan, nanti kan ini pustakawan masuk ke ruang resepsionis, kemudian masuk ke dalam atau peminjaman buku ya, masuk ke ruangan buku, kemudian mencari buku, jika buku ketemu ya melanjut ke bagian administrasi jika misalnya bisa dipinjam ya atau tidak ya.
karena dia bukan anggota tidak bisa. Nah, jadi dia bikin prosedur ya, prosedur gambar-gambar kita buat pakai Microsoft Word ya. Kadang-kadang kita buat yang canggih-canggih di Microsoft, misalnya di Photoshop ya, di PageMaker, di Photoshop itu kadang-kadang bisa juga kita buat di Microsoft Word ya, karena ada fasilitas misalnya buat sertifikat, buat apa sudah ada di situ ya. Jadi tapi secara sederhana, secara cepat. Sebenarnya kalau kita sudah menguasai Microsoft Word saja sudah lumayan ya untuk di pelaporan di kantor atau di perpustakaan ya. Oke, itu yang ketiga ya. Selanjutnya kita lihat yang keempat, ada berapa nih? Surat, selebaran, dan brosur. Nah, itu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, nanti kita akan coba cek Microsoft Word-nya. Ini ada, bisa nggak misalnya membuat brosur ya. Kemudian yang terakhir, lain-lainnya. Masih banyak lagi kegunaan untuk optimalisasi penggunaan fitur yang bisa digunakan dengan Microsoft Word ya. MS Word kalau di situ namanya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ini ya, melihat ini tadi sudah ini secara umum ya pengertian. Kemudian kita mulai Microsoft Word ya, dari menu Start pilihan, kemudian ini berarti kita langsung coba kita akan lihat Microsoft Word-nya secara langsung ya. Oh ini belum ini ya. Bentar. Kita akan lihat Microsoft Word-nya secara langsung, artinya ya tadi kita ada berapa tuh? Ada 4 ya. Satu untuk surat pribadi atau bisnis. Yang kedua laporan ya, laporan yang dikombinasikan tadi ya, kombinasikan dengan Excel. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kita melihat manual, untuk manual prosedur ya, bisa untuk flowchart atau yang lain-lainnya. Kemudian juga ada yang apa tadi yang terakhir, membuat selebaran atau brosur ya, brosur ya. Kalau tadi manual atau prosedur atau flowchart. Nah, oke, tapi nih kita langsung saja, berarti kan ini harus buka Microsoft Word-nya ya. Ini kebetulan punya yang Bapak ini 2007 ya, masih termasuk yang rendah ya, tetapi ya apa-apa deh untuk ini saja ya, karena ini adanya 2007 ini ya. Misalnya kita mau, ntar dulu ini buka saja dulu Microsoft Word-nya ya. Nanti kita buka yang 2013, ini 2007 ya. Karena 2007 itu Bapak ada ininya, ada software ininya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal nggak ribet gitu, nggak apa ya, susah ya. Kalau sekarang kan kalau hang sedikit langsung bawa ke tempat perbaikan komputer, ini install sendiri saja gitu, karena yang 2007 ini di downloadnya juga mudah ya. Ini 2007, coba Bapak buka lembar baru saja ya. Oke, kita akan kenali dulu ya satu persatu ininya apa, fiturnya. Tapi ini yang 2017 2007 ya. Ini ntar udah bisa dihapus ini ya. Oke, ini 2007 ya, sederhana sekali. 2007 itu dia cuman ada ya kayak gini ya, ini lembar kerjanya. Nah, kalau kita mau mulai ini ya, ini ada file-file ya, tinggal new saja ini ya.
Ini ada fixturnya, ada, berarti ini new ini untuk baru ya, apa, membuat lembar baru. Kemudian ini open file kalau sudah ada file ya. Kemudian untuk menyimpan, save as ini kalau kita ada menulis surat, kemudian kita mau simpan dengan nama lain ya, tinggal kita pilih. Nah ini juga ada yang convert ke PDF-nya ya, sudah ada yang convert ke PDF. Kalau kita mau saving ini Word, ini bisa ke PDF. Ini print juga ada print view-nya. Kemudian yang lainnya tinggal ini mungkin dikombinasikan dengan yang lain-lainnya. Tapi dari sini new, open, save as, print. Nah, empat aktivitas itulah paling yang sering kita pakai gitu kan. Oke, sekarang mungkin sebelum kita lari ke mail match ya, kita coba terangkan dulu satu persatu ini sekilas saja ya, sekilas saja. Tapi kalau dari Bapak ini kan berarti ya tidak bisa melihat. Nah, coba ada yang ini Refli ya, Rafki ya. Ya Pak. Rafki coba ini kan aktifkan Microsoft Word-nya gitu ya. Screen share kan Microsoft Word. Kita coba satu persatu dikupas dulu ya, ini fungsi-fungsinya. Kita pengen tahu dari mahasiswa semua, walaupun sudah pernah, ini fungsinya apa saja. Kemudian setelah itu kita praktek yang mailman. Coba Repki ya screen share ya. Oke. Ini berarti Repki menggunakan 2010 ya? Berapa Ki? 19 Pak. Wah, 2019 sudah? Iya. Sudah jauh sekali ya, ya nggak apa-apa. Nah, kalau di 2007 ini kita ingin melihat lembar kerja, kan ini kosong ya. Ini bisa nggak ditulis ditaruh di sini, ada papan rulernya, mistarnya gitu. Terus kiri kanannya mana? Oke. Berarti coba di view, klik view. Ini view. Nah, contreng yang ruler. Ini ruler itu mistar ya. Nah, ini contreng atasnya tuh. Ya, itu berarti kita nanti kalau mau narik kan bisa nih ya, melebar kecilkan ini. Kemudian itu sudah oke, itu setting ya, setting hanya sederhana saja. Setting kemudian nggak apa-apa, itu ini ya. Nanti mau paragraf mau apa kan dari situ ya. Oke, ini masih sederhana dulu ya. Jadi kita setting pertama pengen tahu lembar itu dulu. Kalau kita sudah buka new, ini sudah terotomatis, sudah tercontreng ya. Ruler, gradient tidak usah gradient kalau misalnya mau buat ini ya. Nah, sekarang kalau di Microsoft 2007 itu ada, karena ini kan kita pengen tahu ujung sini sama sini ya. Nah, itu harusnya ada garis. Kalau di 2017 nggak tahu ada nggak. Kalau 2007 ya tinggal contreng saja di sini, ada ini dari setting. Kalau di sini coba Bapak juga 2019 coba nih setting, klik Word-nya di atas itu. Ada nggak setting untuk setting ini nih, yang atasnya bisa nggak? Yang ini. Klik. Ada setting udah tulisannya. Oh, itu tidak ya. Oh ya, bukan save, open. Oh, itu langsung ke ini ya. Coba tutup dulu, bukan situ berarti. Di file coba. Ini file yang ini. Ya, kita ini ya. Oh, file, langsung ke file ya. Setting. Ini satunya apa nih? Favorit ya. Share. Kalau di ujung oke, baik. Ini lagi aja back lagi, balik ke tadi. Ini kalau mau ambil file ya. Oh,
mungkin kalau sudah di ini ya, di settingnya di mana? Ada setting dah ini 2019 ya. Home di home. Oh ya, about share. Ke bawah, ke bawah. More nih. Udah. Oh, bukan. Tetap itu. Oke, ini hanya pengenalan sekilas saja ya. Terus ada lagi enggak setting? Habis yang more itu habis ya? More ini, more di bawahnya tuh. Selanjutnya ada apa tulisan tuh? Option. Nah, di sini kita akan lihat general display. Itu ada display ya? Display coba. Nah, display ada nggak di situ tulisannya paragraf? Bukan paragraf. Terus cari ke bawah ada nggak option border ya, border kiri kanan itu. Terus ke bawah. Habis ke bawah. Nggak ada ya? Oh. Cropping manual. Displaynya cuma ada itu ya. Cuma ada itu ya. Option ada tulisan border enggak? Kalau di 2007 itu ada. Maksudnya yang Bapak keliling itu. Ah, ini ke bawah, coba tarik ke bawah masih bisa enggak? Nih. Nah, terus. Habis itu ya. Terus ke atas lagi. Border, tulisan ada border enggak? Kalau tidak ada, berarti mungkin settingnya bukan di situ. Tapi coba dulu. Oh enggak, di display tadi anu ya? Di display cuman ada itu saja ya? Enggak, di tadi, setting tadi. File setting tadi. Kalau tidak ada nanti mungkin bisa ini ya. More, di more tadi, more setting, option. Tidak ada tulisan border ya, border kiri kanan. Ini di option tidak ada ya, border. Kalau nggak ada border, oke, nggak ada. Di general aja, general coba atas, generalnya apa? Ini kan ada, oh itu sudah general ya. Nah, yang general terus ke bawah. Ya, kalau tidak ada, berarti ya nggak apa-apa. Waktu dicetak juga sudah kelihatan ya. Tapi kalau di ini harusnya sudah ada Coba yang 2007 ya. Nanti kita cari di 2010-nya. Ini lembar kerja ya, ini harus ini. Coba Rifki ini dulu, Bapak share ya. Coba. Ini nanti Rifki lagi. Ini kalau di 2007 ya, yang Bapak ini kan 2007. Pasti di 2010 ada. Nah, ini kan maksud Bapak ini ya. Ini tadi ada view ruler nih ya. Nah, ruler ini ini kosong lembarannya ya. Ini ruler. Ini berarti kan nanti kalau mau paragraf ini kan tinggal ditarik ini aja ya. Nah, paragraf nanti kalau kita mau tulis, kan. Nah, tulis. Oke, katakanlah ya, pendidikan apa nih. Pokoknya kita anggap nulis. Nah, nanti jadi nah maksud Bapak ini kan border ini kiri kanan ini ya. Kiri kanan ini. Yang ini tadi tempat repi kan belum ada ya. Tapi nanti coba dicari di Google. Bagaimana cara menekan border? Kalau di 2007 ini tinggal ke sini aja. Ini apa tadi di home ya? Oh, bukan. Nah, di sini apa? Format. Oke, di 2007 di sini. Sini kalau 2007 di fake layout view-nya ini sudah ya. Kemudian apa tadi? Display tadi itunya ya. Ntar coba mungkin di ini sudah tidak ada ya, ini minimize show. Ini bukan. Ini close, ini publish. Nah, di 2007 juga nih 2007 juga nih. Bapak kemarin
anu juga nih, apa kemana nih kemarin larinya nih? Dari home apa ya? Home sudah ini ya. Insert ini fact layout. Setting tidak ada view. Oh ya ya, lupa Bapak. Ini di sini, taruh di sini. Kemudian kita klik kanan, customize ini ya. Ini klik kanan kalau salah. Ini ya. Oh, ini minimize ya. So button, oh bukan, ini minimize ya. Untuk misalnya, nah ini maksud Bapak ini. Tadi kan ada di display ya. Nah, display, kemudian kita cari ke display advance ya. Oh, ke advance. Nah ya, advance. Dari advance ini kita cari ada namanya ini border nih. Nih, border nih. Nah, coba Bapak hilangkan ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Tadi punya ini bukan minimize ya. Nah, jadi kan kayak gini tadi ya. Kalau kayak gini berarti ini pinggir sama ini kita nggak tahu di mana ya. Ketahuinya dia berhenti baru ini ya, apa? Nah, berhenti ke sini baru dia apa nah, berarti di sini nih sebenarnya posisinya ya. Tapi kan kalau karena kita tidak ada batas pinggirnya, ya maka itu tadi di setting ininya biar kita ini ya, garis ini ada, ini kemudian tinggal ini tadi. Kalau di 2007 tinggal klik kanan, customize ini tadi display ya, advance. Nah, berarti ingetin tadi di advance ya, kemudian cari di ini setting awal ya. Komputer kadang-kadang kalau belum di setting awal kita nih. Ini apa tadi? Border tadi ya tulisannya. Show border, show text border is border. Nah, kemudian yang ini yang terpenting ya. Ini kita ada display untuk di kita misalnya kita mau ngeprint itu sentimeter apa inci ya. Kadang-kadang orang masih ditulis inci, jadi susah kita mau ngatur kiri kanannya dia harus nah ini sudah muncul ya. Di kiri kanannya harus inci. Kalau ini kan senti ya, ini berarti 3 senti nanti di pas pack setup. Nah, kiri kanan nanti kita akan senti sudah ini ya, sudah sentimeter. Nah, ini nanti coba dikotak-katik. Oke, itu ya. Tadi Bapak tadi di setting advance ya. Advance ya, tadi bukan display, di display. Ini kalau narinya. Coba kita lihat di punya rep kita bisa nggak pinggirnya di setting. Kalaupun tidak bisa ya sudah nggak apa-apa lah. Sebenarnya itu tidak begitu ini ya, tetapi seharusnya kita sudah ini ya, sudah apa bisa setting awal, itu setting awalnya. Coba Repki balik lagi kita itu dulu ya, itu kalau itu berhasil, nah, jangan-jangan komputer ya semua belum tersetting pinggirnya itu ya, itu untuk ini saja. Coba Ki. Agak beda deh Pak. Iya, tapi kita cari pasti ada itu, ada ininya, ada kan tadi borders namanya ya, borders, kemudian oke. Itu ya coba more atau kita cari di internet. Advance-nya di mana tuh? Nah, advance. Itu tuh border ada tuh. Atasnya jangan yang itu. Track lagi. Satu lagi ke atas tuh. Nah, yang ini. Ini nih. Bawah. Bawah lagi. Ini nih yang Bapak tunjuk nih. Borders kan itu kan? Ini show border. Nah, coba contreng. Nah, coba contreng. Save oke dulu. Oke. Nah, coba kalau ketik ke bawah. Oh, tapi itu ya tulisan apa seperti itu ininya ya. Apa bukan ngelinker kayak ini. Rulernya coba tampilkan rulernya. Nah, berarti coba 5 paragraf. Ini kan paragraf ya, 5 berarti di sini coba. Berarti dia ada ini ada garis-garisnya gitu ya, seperti kertas itu ya, kertas folio itu ya. Kalau di 2019 ya.
Coba geser itu atas ini ya untuk paragraf. Ke sini 5. Atasnya aja itu kan ada 2 itu. Kalau ditarik dua-duanya ada 2 atasnya. Ini kan ada atasnya nih. Ke sini, lari ke sini 5. Jangan bawahnya, atasnya. Kalau ditekan bawahnya dia dua-duanya, tekan pucuk. Benda apa? Tarik dulu dua-duanya ke angka 1. Ke sini larinya. Enggak mau dia. Kursornya di mana kursor itu? Kursornya taruh di sini dulu. Di atas. Oh, ke sana, ke kanan. Nah, gitu. 5 aja. Kan 5 ketukan maju ya. Di angka 1 di situ ya. Oke. Nah, berarti itu kalau kita ngetik, coba ngetik. Rapkin ngetik tuh. Terus ngetik aja, ngetik basing-basing aja. Pokoknya yang penting sampai kelewat ke ujung itu. Lewat ke ujung, terus spasinya ada kasih spasi ya. Basing-basing aja. Yang penting ujung sampai ujung lewat. Kalau oke itu. Oke. Rapki ngetik jari berapa? 2, Jari Pak. 11 ya? Hah? 2 jari, Pak. Kalau kayak gini ya jari 11 namanya. Oh iya. Kalau jari 10 kayak gini ya. Kalau Bapak dulu karena Bapak memang pernah kursus ngetik ya. Jadi kalau ngetik ini tangan kanan ini A S D F J K L titik koma. Nah, itu sebaris gitu. Nanti tugas telunjuk ada. Bapak kalau mata ditutup ya bisa ngetik ya. Bisa ngetik tapi ya misalnya ini apa itu dulu pernah ini ya, tapi kan kalau kita mau belajar nanti ada tugas kelingking Q A Z, kelingking itu tugasnya. Kemudian dari tengah ini S E S W terus X. Itu kan kenapa mesin laptop ini atau komputer ini tidak dibuat, kenapa orang Inggris dulu bilang tidak ini aja gitu apa? Tidak dibuat apa? A B C D E F G F gitu ya sampai habis ini. Kenapa dia amburkan itu kalimat itu? Karena memang ada rumus ya. Ada rumus. Nah, ini contoh, coba Bapak contohkan ini ya. Contohkan, masih ingat dah. Mudah-mudahan masih ingat Bapak ini apa? Kalau mata Bapak ditutup, kemudian ngetik, masih bisa nggak gitu ya? Coba. Belajar otodidak pun bisa ya. Otodidak kita bisa. Oh, tapi kan nggak ngelihat Bapak ya. Kalau kayak gini kan nggak ngelihat Bapak. Ini kalau misalnya Bapak ini ya. Ini Bapak mejam matanya nih ya. Pendidikan. Nah, itu ya. Tapi kan ini tidak ngelihat ya ininya ya apa. Nah, tapi itu mata kita ditutup, pendidikan tinggal. Berarti kan ini ya, ASDF JKL titik koma. Nanti P itu ini ya ada tugasnya sendiri. Oh, P ini berarti dari kelingking ASDF JKL titik koma. Nah, ini JKL titik koma. Ini tugas P itu kelingking ini ya. Ah gitu. Itu mungkin ada proses. Jadi kalau misalnya Bapak kalau misalnya ngetik ya, ini dilihat malah bingung kalau ngelihat mesin tik, ngelihat ininya. Karena itu ya. Nah, itu biasanya ya karena memang dulu kursus 1 hari huruf A gitu, kelingking ini ya. 1 hari A gitu. Kata instrukturnya 1 hari A gitu kan. Kemudian besok huruf S. Terus selembar ini harus habis huruf S semua. Jadi kita ingat A, S gitu. D, F, C, K, L titik koma. Nanti begitu ujian terakhir, mata kita diikat pakai ini. Pakai apa? Ada kain ya. Diikatnya. Kemudian panitianya membacakan teks, kita ketik. Kemudian kalau misalnya bisa baru dikasih sertifikat. Kalau enggak ngulang lagi gitu. Itu zaman dulu ya, zaman Bapak dulu. Kalau zaman sekarang sudah ini ya apa?
Zaman sekarang kalau mau ngetik ini ya, kalau mau ngetik pakai ini aja ya. Pernah nggak pakai namanya sini Easy Voice ya. Jadi Anda kalau misalnya download Easy Voice, nah ini ada nih, ini jadi tidak usah apa ya, tidak banyak Easy Voice, kemudian sudah di-download itu kita buat kalimatnya, misalnya komputer adalah misalnya kan alat yang bisa melakukan komputasi. Kita ngomong gitu aja sudah terketik gini ya, ketik, sudah kemudian kita kirim ke WA taruh di sini kan sudah selesai itu. Jadi sudah mulai canggih ya sekarang ya. Zaman-zaman Bapak dulu komputer belum ada, pakai mesin ketik ya, mesin ketik keras, mesin ketik itu ya. Keras. Kalau mau neken kelingking itu harus kuat sekali ya. Nah, begitu ada komputer, kalau Bapak dulu ngerasakan mesin ketik 96 ya, 93, 96. Bahkan Bapak S1 dulu skripsinya masih pakai mesin ketik ya. Terus kemudian komputer ada tapi sebagian ya. Ada dulu karena Bapak sudah pegawai ya. Pas terakhir tadinya sudah pakai mesin ketik. Mesin ketik dulu beli berapa ya? 300 zaman itu. Karena ada komputer udah Bapak salin lagi ke komputer. Waktu itu awal mula dia. Tapi untuk tugas-tugas per semester, tiap semester dulu buat makalah pakai mesin ketiknya. Elektronik. Mesin ketik elektronik juga gitu, satu baris ya. Satu baris baru di enter, satu baris baru di enter, baru diketik gitu, baru di enter itu dia jalan stak. Oh, satu baris gitu kan ya. Itu ya, jadi ini awal saja untuk itu. Coba tadi Repki hasilnya, coba Repki di ini lagi, kita akan lihat frame view-nya, garis-garisnya kena nggak gitu kan. Kalau berarti kan lebih sempurna lagi ya itu ya. Coba Repki di ini lagi. Lebih sempurna lagi di 2019. 2007 kan di ujungnya saja melingkar ya. Nah, kalau ini kan seperti ini. Terus ketik ke bawah ya. Sama lah, berarti kan ujungnya tinggal kita nanti rulernya aja di ini ya. Kalau mau paragraf menggantung, paragraf biasa. Jadi kalau kita ngetik ininya disusun dulu ini, 5 spasi ini maju. Berarti kalau dia enter nanti coba ini kalau dimajukan 5 ini. Nah, gitu ya. Itu karena sebelah sininya rata ya, akhirnya dia itu. Jadi 2 ini bisa dikotak-atik, belakangnya bisa ditarik. Nah, itu artinya jarak pinggirnya kita sudah kelihatan gitu kan. Nah, kalau mau buat tabel, mau buat apa itu kita sudah ya sudah di satu-satu lah ya. Ini kalau kita mau coba kalau di file, lihat file itu sama nggak? Ini file, ini Repki. Karena ini 2019 ya. File berarti new ya, sama ya. Itu, nah itu new file ya. Membuat ini ya menulis di komputer sebenarnya belajar bahasa Inggris itu ya. Udah ada bahasa Indonesianya itu ya, ada save, ada paste ya, copy, paste, save, itulah kalimat-kalimat yang kita ini ya, kita sering dengar ini kita sering sering padahal kita tidak tahu ininya, ini untuk copy paste gitu ya. Padahal itu sebenarnya ya belajar bahasa Inggris itu kan. Nah, yang lain-lain ya sudah Bapak anggap bisa lah ya, misalnya untuk untuk membuat ini membuat surat, membuat tabel, membuat ini nanti tinggal insert tabel ya. Nah, ini coba. Nah, oke, sekarang kita coba akan tadi yang mail merge ya. Ini mudah-mudahan nanti kalau mail merge sudah, kita balik lagi kita coba satu persatu ya. Itu biasanya tidak cukup satu kali ya, sementara di mata kuliah ini cuma satu kali ini sudah selesai Microsoft Word gitu ya. Kalau kita ini mail merge ya, mail merge buat surat. Nanti kalau Bapak coba pakai yang Bapak dulu 2007 ya, 2007. Nanti kita akan coba pakai 2019 ya. 13 sampai 19 punya Repki itu ya. Nah,
2007 sederhana ya. Kalau bikin surat ini Bapak sharekan ya. Sebenarnya kalau mau kita lupa, pasti di internet sudah ada ya. Internet sudah ada. Di internet sudah ada langkahnya. Ya kita aja buat aja langkahnya. Ini kok Bapak ya. Screen share. Oh, screen share tadi sudah ya. Ini kok tidak bisa gerak ininya. Oh, ini. Full screen ya. Escape. Ini kok Bapak tidak bisa screen share Oke. Ini sudah berakhir, Pak. Apanya? Punya Repki? Iya, Pak. Oh, sudah di out ya? Oke. Sudah. Ya, baik. Nah, coba Bapak coba screen share dulu Bapak ini. Bukan ini kok yang Bapak kok enggak bisa sih. Enggak bisa diklik ini. Ngehang berarti ini ya. Coba yang Repki oke 2000 langsung aja deh 2013 kita coba ininya apa? Kita coba praktekkan mail merge, tapi karena kita ini ya, karena kita langkah kita belum ini, maksud Bapak, kita akan coba lihat langkahnya di internet, dari internet saja. Coba kita cari di Chrome-nya. Langkah membuat mail merge ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang zaman sekarang lebih mudah satu langkah zaman Bapak. Kalau zaman Bapak dulu dicatat dulu katanya ini langkah-langkahnya gitu kan. Sudah Repki dulu ke Chrome tadi. Kita akan buat langkahnya kemudian kita praktekkan gitu, sampai berhasil ya. Siapa tahu nanti ujian Meet-nya suruh membuat mail merge saja sudah selesai ya. Kalau enggak bisa berarti nilainya dari situ. Nanti salah satunya nanti Bapak suruh buat mail merge itu ya. Nah, sekarang katanya mana? Langkah-langkah membuat mail merge. Mail merge. Itu mail merge. Tulisannya mail merge, surat sambung ya. Mail merge. Ini sebenarnya Bapak sudah meloncat ya. Merge. Itu bukan D, ya merge. Nah, itu ya. Tata cara membuat mail merge di Word 2000 berapa Dibuat 2019 tuh. Repki 2000 berapa? Word 2000. Nih, tulisnya di sini, di atasnya tadi. Membuat mail merge di Word 2000 berapa tuh? 10 kalau. 10 apa? 10 kalau 10 ya, Pak. 10 ya. Atau berapa? 17? Enggak apa-apa. Coba lihat. 2000 berapa tuh? 13 ada. Mungkin 13 lah itu yang paling tingginya tuh. Punya Repki paling tinggi kayak 13 kalau ya. Enter. Tutorial cara mailmat 2013. Coba klik salah satunya. Kita akan praktekkan. Nah, ke bawah. Buat data. Oke, gini ya. Baik, kita coba dari awal ini. Pokoknya nanti lihat sampai bawah kita juga belum lihat, tapi ini contohnya. Berarti Repki balik ke ini, ke surat. Ini ya, walaupun Repki jadi contoh, yang anggap aja yang lain juga sama ini ya. Balik ke Word lagi. Itu langkahnya, kita akan buat langkahnya. Oke, dari atas delete dulu itu semuanya. Ctrl A. Nah, itu juga kita ada Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl X ya. Del aja. Del. Nah, sekarang di tengah, coba suruh tengah. Undangan gitu. Nah, ini ya, anggap kita buat undangan.
undangan. Oke, enter. Udah enter. Surat undangan aja, sekali aja. Oke, enter. Rata kiri kanan lah, rata kiri kanan aja tuh. Kiri kanan. Itu kiri kanan ya? Tengah. Rata kiri itu ujung, paling ujung. Kiri kanan ujung berarti. Nah. Enter sekali. Enter sekali. Udah, bener tuh. Enter sekali. Biar dia ada jaraknya. Enter. Itu sudah enter ya. Bersama ini kami mengundang. Tulis saja, pokoknya bebas ini ya. Maksud Bapak cuman ini ya. Oh, kok bersama ini ya. Biasanya buat kalimat gimana? Kami mengundang gitu aja lah. Karena ini ya. Pada YTH dulu ya. Oke, YTH. Bapak Mulyadi. YTH. Bukan. Pasti kepada YTH namanya beda kan? Namanya dikosongin karena nanti namanya 100 orang gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau Pak Mulyadi ngetik berarti kan satu ya. Tapi ini ada Pak, Ya, ada Bapak, ada Rifki, ada Anggi, ada Febri, ada Siti, Rizky, pokoknya Andi ya, semuanya banyak. YTH itu biasanya terus Bapak ya, YTH Bapak garis miring Ibu ya. Iya, Pasti Pak. dulu YTH ya, SDR ada satunya kan. SDR. Saudara, saudari. Oh ya. YTH Bapak garis miring Ibu, SDR garis miring I ya. Nah, SDR garis miring I. Oke, enter. Nah, di situ kosong. Enter lagi ke satu kali lagi. Di tempat. Di spasi ya. Kalau kalau dia bukan kata benda ya, pasti dipisah. Tempat atau benda ya. Di meja, di sawah, di kebun, di sekolah. Kalau sifat diminum, makan digabung ya. Oke, di itu ya. Oke. Assalamualaikum boleh di situ ya. Enter lagi sekali. Di itu biasanya enggak enter ke bawah, oh enggak, bener. Di tempatnya di bawah enggak? Anggaplah ini kita membuat surat ya, sedikit aja buat surat. Oke. Apa tadi? Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum WRWB gitu aja. Titik. Oh, di atas harusnya ada perihal, enggak usah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju 5 ketuk berarti atasnya ditarik gitu. Yang tanda ya atas. Ya rollernya. Ya. Satu lagi. Nah ya situ. Udah. Bersama ini kami kok bersama ini terus apa? Kalimatnya kalau buat surat itu. Kami mengundang Bapak dan Ibu pada acara. Ya. Dengan memohon rahmat dari Allah, kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan Rafki dan siapa? Boleh. Pada hari ya nanti kan. Nah, yang jelas kita ya itu dulu saya buat surat dulu, satu paragraf. Kami mengundang Bapak Ibu dalam acara resepsi pernikahan. Ya, resepsi pernikahan putra putri kami. Putra putri kami yang bernama Rafki. Sama siapa tuh? Coba ditulis, siapa tahu nanti jadi kenyataan. Jangan tahun ke depan. Anggi Tridana, Pak. Oh iya. Kacau. Oke. Ini kita anggap buat surat ya. Oke. Loh kok aku? Iya, Anggi dan Anggun. Anggi mana? Enggak, Pak. Anggi dan Anggun. Oke. Pada hari titik 2 ya. Pada titik 2 dulu ya. Pada titik 2 insya Allah akan dilaksanakan. Oh iya, boleh. Insya Allah akan dilaksanakan. Kalau sudah bisa surat ini ya, yang lain-lain Bapak anggap
yang lainnya sudah bisa lah, Microsoft Word ini yang buat surat, ngeprint dan lain-lain ya, nanti dipelajari saja. Tapi ini Bapak pikir ini penting lah untuk disurat nanti kalau di kantor. Apa tuh? Dilaksanakan pada titik 2. Nah, enter. Hari, tanggal. Hari garis miring tanggal, Pak. Ya, hari garis miring tanggal. Kok tanda tanya? Tanggal. Tab. Titik 2. Tab. Ya, tanggalnya, ya tanggal sudah tetap ya 2 tahun 2020 berapa nanti? Rabu, Sudah tamat kuliah lah. 6 September 06, wih. Tamat kuliah 1 tahun biar sudah pegawai negeri. 2021. Sudah kuliah selesai, ikut tes, lulus. Wah, 2030 jadi nggak apa-apa. Enter ke bawah. Pukul. Ya, sama ya. Alamatnya itu berarti alamat ini ya. Bertempat nih, Pak. Iya, bertempat di terakhir ya, tempat ya. Alamat. Titik Kedua 2-nya pukul luruskan dulu, itu. Pak. Luruskan titik 2-nya, tekan tab aja lurus ke sana. Titik 2-nya itu. Sama kan. Iya. Nah, 10 sampai 12. 10 sampai selesai lah. Iya, Pak. Oke. Terus tempatnya tempat Di dusun di masing-masing. online ya. Online. Online. Oke. Terus demikianlah ya. Iya. Demikianlah. Nah, buat kalimatnya apa tuh? Demikianlah. Bawa amplop banyak-banyak misalnya. Atau gimana tuh? Demikianlah. Demikianlah merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami Untuk apabila Bapak, Ibu, saudara-saudariku berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Ya. dan amplop gitu. Dan amplop Iya. Nah, itu kemudian tinggal keluarga kami. Saya selesaikan dulu. Demikianlah. Nah, itu udah boleh narik-narik lagi kayak gitu kan sudah ada ruler. Tarik 5 dari atas itu. Mana tuh? Nah, atasnya. Jangan dua-duanya ditariknya. Satu. Dia tuh kalau ditekan 2 di atasnya. Nah, oke. Kalau dia sudah tertarik itu nanti secara otomatis kalau di enter berubah paragraf kan. Oke. Demikian kehormatan bagi keluarga kami jika apabila Bapak, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari hadir. Ibu, saudara-saudari itu berkenan hadir. Untuk memberikan doa restu. Ya. Kepada putra putri Bapak Rifki. Iya. Terus titik. Keluarga besar di bawahnya ya. Keluarga yang mengundang, turut mengundang gitu. Apa gimana tuh? Ya, turut mengundang, Pak. Turut mengundang ya. Iya, Pak. Iya, misalnya Bapak Anggun itu Dono. Dono. Dono ada Bapak aku Dono. Terus ada bawah namanya di bawah. Turut mengundang. Ya, nama pengantin bawahnya. Nama pengantin ya? Tidak, Pak, itu turut mengundang keluarga besar. Keluarga Ya, besar Pak. ya. Keluarga besar Ya, Pak. Anggi, keluarga besar. Ya tulis aja keluarga besar. Oh ya nama Faris. namanya. Nah, oke kalau ini anggap sudah ya, Rizky. Dan ya disimpan dulu surat ini ya. Nah, save lah di mana. Yang kita akan undang di, oh ya simpan dulu lah suratnya. Gimana jadi dokumen, oke. Save ya.
Nah, coba kita lihat surat itu. Undangan dibesarin coba, biar ditebalin, biar itu. Ctrl B ya, oke. Hurufnya dibesarin, oke. Kemudian kita cuma 2 saja ya, kepada YTH, bawah tadi enter ya, terus di itu nanti kita kasih alamat aja deh, gitu ya. Maju dulu itu, YTH, koma, ada spasi enggak itu? YTH, spasi, nah, terus lurus dengan, coba YTH diluruskan ke pinggir aja deh, biar mudah itu. Nah, enter, di situ sudah 1 baris ya. Terus di enter lagi, tempatnya dihilangkan dulu. Udah di situ dihilang ya. Nanti kita mau taruh di situ yang berbeda-beda. Itu ada titik 2 ya? Hapus dulu. Enggak ada kan? Ya enter. Enter lagi sekali. Balik. Assalamualaikum, di enter ke bawah lagi, biar ada jarak. Lagi. Sekali lagi. Nah, kami itu, assalamualaikum, ke kami ada spasi enggak? Enggak usah kayaknya ya. Naik aja, diangkat atas lagi tuh kaminya tuh. Oh gitu aja. Oke. Baik, ini suratnya. Nanti yang akan kita kasih nanti yang beda ya, nama dengan itu masih kosong ya. Kita akan isi. Oke, ini sudah di-save dulu, tadi sudah save ya. Save sudah. Nah, sekarang kita balik ke panduannya. Ini kita surat sudah ada. Balik ke panduan ya. Panduannya mana kita Diki? Nah, nomor 1 katanya suruh apa Ki? Buat sumber data dari Excel. Nah, buka Excel dulu. Excel ya. Cuman nama dan tempat ya. Kalau banyak nanti nama, tempat apa gitu kan. Nah, tulis nama. Nah, yang keduanya tempat. Di sebelah sana, B, jadi B, huruf B. Nanti namanya kan sulit kan banyak-banyak. B, tempat. Nah, sudah cukup. Nama dan tempat aja tadi kan, yang mau beda-beda. Kecuali ada nama, tempat, ada misalnya apalagi ya, kalau kita di kantor itu ada nama, tempat, misalnya kalau di kantor ada nih ya golongan NIP dan lain-lain, itu kan beda-beda gitu kan. Tapi ini kan kita cuma nama dan tempat saja kan, undangannya sama. Yang beda nama dan tempat. Berarti itu dihapus yang satunya tuh. Cuma 2, A dengan B saja, nama dan tempat. Namanya coba ditulis. Nah, nomor 1 nama, sebutlah 10 orang aja. Tempatnya di Palembang, Bandung, Jogja gitu nah. Nah, ini ya. Artinya kita cuma nulis surat ini aja, banyak-banyak nulis nama-nama kan. Nama ada berapa kayaknya? 10. Nanti praktek ya. Nanti kalau Bapak suruh buat surat sambung, surat dibuat di mid semester, nah harus bisa tuh. Jupri 10 orang aja. Siapa lagi? Nama-nama kawan aja. Anggun yang ininya tadi ya. Yang ngundangnya. Lah 10. Alamatnya, tempatnya. Anggun yang pengantainya tuh. Siapa tuh? Ya, oke. Tempatnya Bandung, Palembang, Singapura, buatlah. Di mana? Di dusun Muli. Hah? Bangka ya. Muerenim. Ya, Muerenim. Aceh. Lahak. Ini kan 10 tahun kemudian ya. Singapura. 5 tahun kemudian. Jepang. Bandung. Negara lain. Bandung. Korea. Nah, Korea boleh.
Cina. Satu lagi. Lagi ndak galau lah. Korea. Di mana? Karena Korea Selatan. kalau dulu ke Hong Kong aja dulu ya, kalau orang bilang ke Hong Kong itu mustahil kan. Kalau kita mau ada sesuatu yang tidak bisa itu ke Hong Kong gitu. Padahal sekarang sudah tidak bisa lagi tuh. Orang mau ke Hong Kong 6 jam sudah nyampe, 3 jam sudah nyampe. Oke. Nah, sekarang simpen filenya, nama filenya. Nanti file ini kita simpen misalnya ini data undangan. Data undangan lah ya. Data undangan. Oke, save di mana simpennya tadi? Dokumen juga sama ya. Yang penting tahu tempatnya, nanti kita ambil itu. Nah, jadi gitu ya. Kita sudah punya dua file, satu file surat. Mana tadi suratnya, Ki? Surat. Nah, ini file surat, satunya file data kan. Nah, sekarang kita mau digabungkan ke sini, ikut langkah dari MailMed tadi. Oke. Lihat ininya, Ki. Nomor 2 sudah, anggap kita sudah dapat ya. Balik ke MailMed aja, buka surat katanya ya. Sudah itu. Buka surat ya, sudah ya. Buka surat, kemudian tab mailing. Nah, mana suratnya tadi? Word-nya tadi, Microsoft Word. Tab mailing. Nah, oke, klik. Kemudian start merge itu ya. Start merge. Ya, start merge mana? Ini nih. Oke, start merge. Tuh, kemudian letter sudah ke bawah, paling bawah tuh. Step by step. Oke. Klik. Nah, itu langkahnya ya. Jadi langkahnya itu ada 6. Ini di bawah tulisannya. Step 1. Step ini, iya step kan tahap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ini kita akan coba lihat di panduannya. Langkah 1, step margin. Yang kedua, klik select receipt. Apa tuh? Recipient sudah. Oke, terus ke bawah. Kemudian pilih use existing list. Oke. Buka lagi ke anunya tadi. Use existing list tadi. Enggak, suratnya dulu ke surat. Ada tulisan enggak? Tahap 2 langsung ke tahap 2. Nih, klik yang ini. Step 2. Oh, itu juga bisa dari situ ya. Ya sudah, klik situ. Sebenarnya kalau melok tahap ini juga bisa nih, melok tahap ini. Tutup aja dulu tuh. Dari tahapan ini aja. Nanti kita bisa dari situ juga. Nih, dari sini aja nih. Nih ada step 1, 2, 3. Kan kita step 1 sudah ini ya. Ini coba step 2-nya. Klik yang 2 ini. Ini di bawah ini. Ini Bapak nih. Kita ada 1 sampai 6 kan. Nah, ya, klik. Nah, 2. Kemudian apa kalimatnya itu katanya? Start from. Oh ya itu use ya. Terus next lagi. Start 3 berarti. Nah, start 3 itu cari browser kan ada? Nah, cari alamat yang tadi di Excel-nya. Jadi ingetin aja. Nah, tuh, cari alamatnya. Sebenarnya bisa tadi langsung dari tadi disimpan di mana tadi? Excel. Nah, apa namanya tadi? Data undangan. Tuh di atas ada. Excel-nya. Ya, klik open. Oke. Oke saja biar itu apa itu? Oh, ini dari 2017 ya? Coba dulu. Ya oke aja dulu. Oh itu sudah ada nama-namanya ya? Ya ada. Terus kemudian coba tahap 2 dulu, back ke bawah. Kata tahap 2-nya apa tadi? Tahap 2 paling bawah apa tuh? Start ini nih, paling bawah. Ini nih. Contreng yang kan adalah 1, 3 tuh, yang paling bawahnya. Ya. Oh enggak ya, sudah. Bener-bener berarti. Taruh di atas lagi aja. Taruh di atas lagi. Ya, next. 3.
Terus itu tahap 3 sudah ya tadi ya. Tahap 3 sudah dapat tadi, sudah diambil kan? Nah, ya ambil dulu. Oke saja. Nah, terus tahap 4. Nah, di situ more item. Tahap 4-nya more item. Nah, di sini close dulu, close. Close dulu nih. Close. Nah, ditaruh di sini yang mau alamat kan saudara-saudari nama kan? Nah, kursor taruh di sini. Ya, kursornya taruh di bawah. Di bawah itu karena kita nanti taruh di sini maksudnya. Nih di sini. Nih kursornya taruh di Yang sini. mana Pak? Bingung Pak. Di bawah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kan mau ditulis di sini kan? Nah, taruh di sini. Nih, udah di bawah. Di bawah kepada saudara-saudari. Nih, taruh sini. Di atas D itu. Sudah itu, situ. Udah ya? Nah, more item. Nah, klik nama. Use name ya. Oke, insert. Nah, close dulu. Close. Nah, berarti nanti ini kan ada gambar nama tuh. Nama-nama yang tadi itu nanti masuk ke sini. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita mau tarik yang nama-nama tadi kan. Terus di tempatnya sekarang. Di huruf D itu maju sedikit kan? Atau di bawahnya enggak apa-apa lah. Maju dulu tab. 5 langkah jadi di biasanya gitu ya. Atau di atas atau di sebelah D enggak apa-apa lah. Tapi biasanya di bawahnya ya, di Palembang, nah kayak gitu kan. Tadi kan ada di Bandung, di Palembang, nah maksud Bapak mau naruh di situ. Di samping dia aja, maju samping di 2 spasi aja. 1, 2 spasi ya. Sudah, Be? More item lagi. Nah, tempat. Nah, di situ nanti ya. Jadi nanti nama Rizky tadi di Korea gitu kan. Nah, jadi kita suratnya cuma satu ini, tapi di sini ada formatnya. Nah, tinggal sudah kalau seperti ini tinggal next saja tuh. Next 5, tinggal 1 langkah lagi. Next. Nah, coba lihat. Itu sudah berubah ya namanya ya. Siapa tuh? Ya sudah berubah sendiri. Terus ini, tinggal next saja nih di sini nih. Nomor 2, halaman 2. Ini nih, lihat ini. Tinggal kalau kita mau lihat secara manual, ini di atas ini kan ada kiri kanan ini ya. Ini 1, nomor 2-nya sudah kelihatan sudah berubah tuh, coba. Ini nih, yang ini di close cursor Bapak nih. Yang mana Pak? Ini kursor Bapak kelihatan enggak? Oh enggak ya. Ujung mile ada tulisan sudut mile margin, nah paling bawah. Di sini di paling kanan. Rombongan paling ya. Atas lagi. Nah, ini ada tulisan 1, turun bawah, jangan itu. Nih, terus bawah lagi, nah, sebelah kanan, klik kanannya. Ini. Atasnya, yang ada tanda panah kiri kanan itu kan? Itu kiri, sebelahnya sebelah kanan kan? Nah, nomor 2 sudah berubah namanya kan? Iya kan? Nah, kita mau cetak, ini klik aja langkah yang terakhir, nomor 6. Nih, langkah 6 nih. Nah, mau di print langsung atau dilihat di sini aja nih. Lihat di apa? Di print di bawah print itu ada gitu kan? Print di komputer dulu aja. Klik ini nih. Nah, itu lah kalau print langsung ke ini ya. Enggak usah, kita udah ada printnya kan? Kalau print kan langsung. Nah, sekarang print di situ aja. Klik. Bawah. Nah, yang itu. Klik. All, ya ada apa-apa. Oke. Artinya di print di kertas kan? Nah, terus ke bawah lihat. Nah, sudah banyak kan? Artinya sudah, kita tulisnya cuma 1, tapi namanya itu ada siapa-siapa, beda-beda kan? Paris, terus siapa ya? Nah, jadi sederhananya seperti itu tadi. Jadi tinggal 6 langkah tadi. Ada 1, mana tadi? Balik ke, ini kan sudah ini ya. Sebelahnya ini ada 2, Microsoft Word-nya klik aja Microsoft Word-nya itu. Sebelahnya itu ada 2 itu. Artinya sudah tercetak dengan undangan 1 ya, tetapi nama-namanya sudah 10 tadi kan.
Nah, nanti bisa anuin lagi lah ya. Oke. Oke, baik, Rifki, itu anggaplah ini kan hanya sebagai ini saja ya. Nanti kan ada langkahnya di komputer tadi kan. Kita cobain misalnya. Nah, ini coba ya sekali lagi biar sederhana. Coba di Bapak juga coba Bapak cek ya. Sekali lagi biar maksud Bapak tidak jauh beda langkahnya. Oh, tapi ini Bapak kok udah bisa ini ya. Kursornya kok udah bisa diklik punya Bapak nih. Oke. Apa escape ya nih? Oh, bisa ini. Oke, baik. Ini anggaplah tadi sudah ini ya, sudah membuat mail merge, tapi ini karena memang waktu ini ya, hanya cuma satu kali, nanti bisa dipraktekkan lah ya. Intinya seperti itu, kita tinggal klik file, kemudian buka surat daftarnya di Excel, kemudian klik mail merge, mailing tadi ya, kemudian start, step 1 katanya tinggal next. Nah, step 2 ambil data dari Excel. Step 3 more item, taruh yang nama dengan alamat tadi kan di mana yang mau kita yang beda-beda. Kalau di kantor biasanya data pegawai, nomor, nama, NIP, tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat ya, email, telepon. Nah, ada 7 yang berbeda misalnya kan di kantor. Kan nanti tinggal buat aja di Excel itu, nama, nomor, NIP, tempat tanggal lahir misalnya, terus alamat, telepon, kemudian email. Nah, sudah diketiki berapa orang ya, di kantor itu ada berapa orang, terus buat daftarnya, nah tinggal diambilin saja, terus di next 6 kali langkah itu sampai terakhir sudah jadi ya. Ini mungkin karena kita pertama ini, tapi kalau sudah tahu ya, cepat kita ngetik satu surat kayak tadi Rifki kan, satu surat, nah sudah jadi, buka Excel, ketik nama-namanya, terus sudah itu klik mail, nah jadi dalam berapa menit sudah selesai gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja di copy ya, copy paste lama. Jadi kalau ini kan tidak, tinggal nulis saja alamat nama orang itu kan, nama orangnya, apalagi nama-nama sudah ada di daftar, kita tinggal klik saja. Itu ya, jadi ini secara sederhana saja tentang Microsoft Word itu. Mudah-mudahan mail merge ini bisa bermanfaat nanti kalau di kantor ya, kalau ada tugas di kantor untuk buat surat, katanya ini buat undangan nih ada, atau minimal tadi undangan pernikahan itu ya, tinggal dia sudah tercetak di undangan itu, sudah ada nama-namanya gitu kan. Atau yang lain lah, misalnya undangan ada kita kegiatan di kampus atau di desa misalnya ada undangan untuk desa, kalau 100 di copy Pak bisa sebenarnya. Iya, tapi kalau 1000 orang mau ngopi file kan satu namanya kan di file susah. Kalau itu kan tinggal ketik namanya saja kan. Itu ini ya yang masih sederhana lah, bisa nanti tinggal kita lihat ini Microsoft Office yang berapa gitu kan. Kalau 2007 atau 2000 berapa, nanti tinggal kalau masih bingung caranya Pak, ini ya buka saja di Google kan, langkah-langkahnya itu nanti pasti bisa. Salah balik lagi, salah diubah lagi. Jadi bisa sampai berhasil lah ya. Jadi otodidak dari itu bisa, dari internet ya bisa. Ya, baik itu ya. Mungkin untuk hari ini Bapak pikir cukup sampai di sini ya tentang Microsoft Word itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya pengetahuan tentang Microsoft Word ini. Itu saja, mungkin kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak pikir lah ya, untuk kalau ada nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalau memang ada yang masih belum jelas, bisa juga masalah Microsoft-nya bisa ditanyakan, enggak apa-apa ya.
Mungkin itu saja Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, makasih ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, SS-nya nanti dikirim kan, Pak? Ya, SS-nya. Screenshot. ya, ya. Gimana, Rifki? Screenshot-nya nanti dikirim, Pak ya. Oh iya, ya, kirim aja di grup ya. Ini kok yang Bapak kok nggak bisa di anu nih? Apa? Kursornya nggak bisa ini ya? Oh, mungkin papan tutnya nih ya yang ini yang bermasalah. Ya, silakan kalau mau live ya. Makasih Pak ya. Maaf duluan. Ya, ini kok punya Bapak ini mau outnya malah muter-muter ini. Ya, silakan ya. Silakan kalau mau live.